Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Septrian Larsai, kelas E, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Oke, baik, di video kali ini saya akan kita akan belajar tentang bahasa JavaScript atau ECMA Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa program JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlalu dalam JavaScript. Oke. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut bagi yang sebelum pernah mempelajari JavaScript. Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ECMA Script 6 atau sering disingkat CS6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan ECMA Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ECMA Internasional. Dalam ECMA Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi, interpolasis variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar ECMA Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya demokrasikan menggunakan terminal REPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js. Misalkan hello.js, server.js, run.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi ID, Interaction Development, Environment untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, Browserkit, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor lalu tuliskan kode berikut. Pertama, kita buka
Visual Studio Code. Sini sudah buat folder. Website. Oke. Ya. Sini saya kasih nama folder hello.js. Oke. Ya, di sini saya sudah buat console.log hello world. Coba kita jalankan terminal. Ini terminal. Oke, sudah muncul. Tunggu. Oke. Oke. Kita jalankan. Di sini saya klik node. Wow. Sabar. Node. Spasi nama file hello.js. Kita jalankan, klik enter, coba. Ya, dia akan muncul seperti ini. Berikutnya, yang kedua, kita dapat menulis kode sebelumnya menjadi sebagai berikut. Kita tulis lagi. Oh, salah. Ctrl C. Ya. Di sini saya coba menggunakan perintah saya sendiri ya. Selamat datang di website Sepriono Leosai. Oke, dan sini kita jangan lupa titik koma. Kita Ctrl S dan kita jalankan. Kita tinggal arahkan anak panah atas pada keyboard. Oke, kita enter. Iya, muncul seperti ini. Selamat datang di website Sepriono Leosai. Oke. Berikutnya kita tambah satu lagi. Coba. Di sini saya coba. Mari kita belajar bersama. Oke. Nah, di sini jangan lupa titik koma, karena titik koma itu berupa tanda palang pada JavaScript. Kita Ctrl S, kita jalankan lagi. Ya, muncul seperti ini. Hello world, selamat datang di website Sepriono Leosai.
Mari kita belajar bersama. Ya, di sini baik. Di sini coba kita menonaktifkan. Di sini saya klik pagar bintang. Di sini juga kita hapus. Ya, dengan otomatis nonaktifkan, hanya baca satu baris saja. Coba kita jalankan. Oke. Ya, ada masih muncul ini ya. Sabar ya. Oh ya, minta maaf karena di sini lupa save. Kita save dulu baru kita jalankan ulang. Bentar. Ya, dia hanya baca. Dari mari kita belajar bersama. Coba kita hapus ini. Coba. Coba bacanya, baca dua baris. Kita Ctrl S. Kita coba jalankan. Ini belum tersave. Masih kalau ada tanda. Kita jalankan coba. Bentar. Ya, ada loncat baris. Hanya baca selamat datang di website Cipran Losai. Mari kita belajar bersama. Oke. Mungkin itu. Yang berikutnya. Ya. Berikutnya ini. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dan nilai yang diisikan ke dalam variabel yang berikutnya itu kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum. Oke. Ya, yang berikutnya ini contoh penggunaan variabel yang dideklarasi menggunakan kata kunci var. Kita buat sebuah file baru dengan nama, kita klik di sini. Dengan nama var.js. Kita enter. Ya. Berikutnya di sini saya ketikkan
var sama dengan 100 titik koma enter function f dalam kurung, kita buka kurung kuryawan, enter. Berikutnya saya klik var local var var sama dengan 200 titik koma, kita enter lagi, console.log buka kurung, memanggil variabel di dalam kunci, memanggil variabel di dalam kunci. Ya, sini mohon maaf, sini kita lupa tanda petik. Ini di sini awali dengan akhirnya kita di sini jangan lupa titik koma. Ini kita enter. Berikutnya console.log masih sama, buka kurung, tanda petik, global var titik 2 tanda kutip, tanda plus, tambah global var sini titik koma, kita enter, kita buat tambah satu lagi, console.log ya, dalam kurung tanda kutip local var titik 2 tanda kutip di sini, tanda plus, local var. Oke. Kita awali dengan titik koma. Di bawah kita ketikkan variabel tanda di sini tanda titik koma, jangan lupa enter, console.log buka kurung tanda kutip, memanggil variabel di luar fungsi, memanggil variabel di luar fungsi. Oke, titik koma,
enter, console.log kurung tanda kutip global var, masih sama, kita copy saja yang di atas. Oke, Ctrl C, ini kita hapus. Iya, akan muncul seperti ini. Ya, coba kita jalankan. Kita Ctrl S, save. Sabar. Ya, sudah, kita jalankan terminal. New terminal. Oke, sudah muncul. Ini coba kita jalankan dengan nama node var.js. Kita enter. Oke. Di sini cara memanggil variabel di dalam fungsi. Yang berikutnya kita akan membuat memanggil variabel di luar kunci, luar fungsi. Ya, di sini saya ketikkan. Kita buat baru. Var variabel 1.js, enter. Ya. Oh ya, sorry, sini salah, kita hapus. Satu karena tadi kesalahan, kita lihat saja. Dan di sini kita sambung. Kita ketikkan console.log dalam kurung tanda kutip, jangan lupa, and pagar memanggil variabel di luar fungsi. Memanggil variabel di luar fungsi. Oke. Sini jangan lupa titik koma. Kita enter. Console.log dalam kurung
dalam kurung global var, sorry sini tanda petik, jangan lupa tanda petik, sini klik global var titik 2 tanda petik ya, tanda plus global var oke. Sini titik koma jangan lupa, kita enter. Berikutnya console.log dalam kutip localhost localvar titik 2 tanda petik tanda plus localvar sini titik koma. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S ya, kita jalankan. Cara kita arahkan arah panah atas, kita enter ya, seperti ini. Ya, berikutnya kita perhatikan skrip di layar. Setelah itu kita analisa variabel-variabelnya, perhatikan skrip di layar. Berikutnya di sini kita menganalisasi. Kita buat file baru. Ini saya contoh.js. Kita enter. Oke. Sini kita buat file baru. Saya beri nama contoh.js. Kita enter. Berikutnya sini saya ketik let A sama dengan 10 titik koma, let B sama dengan 5 titik koma, let spasi C titik koma. Oke, berikutnya kita enter. C sama dengan A ditambah dengan B. Oke, kita enter. Sini kita klik console.log. Oh ya, sorry. B, kita enter. Sini saya klik console.log dalam kurung A tambah tanda kutip plus tanda kutip di bagian sebelah kutip itu juga ada tanda plus, B plus tanda kutip lagi sama dengan
Di sebelah tanda kutip itu ada tanda plus C. Ya, kurung. Sini jangan lupa titik koma. Oke. Kita coba jalankan. Ctrl S. Terminal. Tunggu. Oke, baik. Di sini sebelum kita jalankan, saya jelaskan sedikit. Di sini kita menganalisasi variabel A sama dengan ya, A ini sama dengan 10, variabel B sama dengan 5. Oke, dan dideklarasikan C adalah merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai C sama dengan hasil penjumlahan dari variabel A tambah value variabel B. Kita memanggil dengan ketik ya. Kita memanggil sending ketik node contoh.js. Kita enter. Ya, seperti ini hasilnya. Hasilnya adalah 10 tambah 5 sama dengan 15 ya. Berikutnya itu selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur dari yang ditambahkan pada ECMA script 6 pada digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Oke. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var. Penulisannya LED nama variabel titik koma LED. Oke. Ya. Di sini coba kita membuat readline sync. Oke. Di sini saya buat file apa ini baru. Saya beri nama readline saya beri readline 2.js. Coba enter. Oke. Berikutnya sini saya ketikkan var readline sama dengan regular dalam kurung readline sync. Oke. Sorry, di sini titik koma mesti ada ya. Tanda kutip jangan lupa. Ya, di sini juga titik koma. Harus ada titik koma. Oh sorry, tidak ada. Ya. Berikutnya
membaca data, ini membaca data, enter. Berikutnya var nama sama dengan readline titik Gustian oke, dalam kurung tanda kutip siapa nama Anda, saya berikan datanya. Di sini jangan lupa titik koma, kita enter, menampilkan data yang dibaca. Ini menampilkan data yang dibaca, kita enter. Berikutnya saya klik console.log dalam kurung tanda kutip hai spasi tanda plus nama di sini nama tanda plus lagi, tutup kurung, buka kutip, tanda koma. Di sebelah tanda koma itu senang bisa berkenalan. Oke, di sini titik koma. Oke, kita Ctrl S dan kita coba jalankan. Tunggu, masih loading. Ya, coba kita jalankan di sini. Sini saya ketikkan node readline line 2.js, kita enter. Ya, di sini bertanya siapa nama Anda, saya masukkan Sepriono Leosai, kita enter. Hai Sepriono Leosai, senang bisa berkenalan. Oke, terima kasih. Yang berikutnya buat tambah satu lagi readline, di sini saya beri nama readline 1.js, kita enter. Oke, di sini saya ketikkan var readline sama dengan require dalam kurung readline link sim. Oke, kita awali dengan tanda petik dan akhiri dengan tanda petik. Oke, di sini kita enter. Di
Di sini kita tulis untuk membaca data ya. Membaca data. Kita enter. Di sini var sama dengan A sama dengan readline titik Gustian oke, dalam kurung tanda kutip masukkan nilai A, masukkan nilai A titik 2 dan spasi, kita akhiri dengan titik koma. Berikutnya kita enter. Var B sama dengan readline titik Gustian tanda masukkan nilai B, kutip masukkan nilai B titik 2 spasi akhirnya dengan titik koma. Oke, berikutnya kita spasi saja, enter. Kita langgar satu baris. Sini saya ketikkan var, tentukan variabelnya var C sama dengan A kali A dikali dengan B titik koma, enter. Di sini saya ketikkan console.log tanda kurung, di sini A ditambah spasi tanda kutip spasi kali tanda kutip spasi tanda plus B spasi tanda plus tanda kutip lagi spasi sama dengan spasi, di sini spasi tanda plus C, kita kirim titik koma. Oke, sudah begini. Coba kita jalankan. Ctrl S, kita jalankan. Oke, kita tunggu. Ya, di sini saya jelaskan. Kita masukkan nilai A sama dengan 2. Ya. Nilai B sama dengan 3. Oke. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul readline string selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi percent atau parse float.
Oke, kita coba jalankan. Sini saya ketikkan node redline 1. Ini diganti dengan 1. Oke, kita enter. Ya, nah, sini suruh masukkan nilai A. Nilai A saya masukkan 2. Enter. Masukkan nilai B adalah 3. Enter. Oke. Hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, berikutnya saya akan berikutnya saya akan buka V ini, kemudian kita perintah di bagian menjalankan program. Di sini saya akan memanggil data dari keyboard. Oke. Di sini sudah buat. Kita buat file baru. Keyboard.js. Kita enter. Oke. Sini saya akan memanggil data dari keyboard dengan cara saya harus loading. Oke, kita akan memanggil membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js kita dapat melakukan pekerjaan itu menggunakan modul readline sync. Modul ini tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah sebagai berikut. Kita buka visual. Ya, saya sudah buka di sini. Dan di sini kita pastikan internetnya aktif ya. Di sini saya ketik untuk menjalankan program. Saya ketik npm install redline strapsync. Kita coba enter. Oke. Masih loading. Maaf, ada kesalahan. Di sini kita kasih X saja. Di sini coba kita klik terminal. Ini terminal. Oke, ya, sudah muncul. Di sini saya ketikkan npm install redline sync.
kita enter. Ini untuk memanggil data dari keyboard. Oke, bagi dia akan muncul seperti ini. Ini cara untuk memanggil file dari keyboard. Loading. Oke, seperti ini. Berikutnya kita akan membuat konstanta. Di sini saya beri nama konstanta.js. Enter. Oke, contoh sini saya ketikkan const cursor pi sama dengan 3 titik 1 4 1 592 592 653 653 358 358 979 993. Oke, saya langsung enter. Saya ketikkan var radius sama dengan 5. Radius sama dengan 5.3. Kita enter. Berikutnya var luas koma keliling ya, titik koma, enter. Luas akan menghitung luas panjang lingkaran itu luas sama dengan pi dikali dengan radius dikali dengan radius. Radius kita enter. Enter. Saya ketikkan console.log dalam kurung tanda kutip luas lingkaran dibagi dengan tinggi titik 2 sini tanda kutip
Sini tanda plus, luas, tanda koma. Berikutnya saya ketikkan cancel deadlock. Keliling lingkaran, spasi T tambah T bagi tinggi tambah plus keliling. Oke, di sini titik koma. Coba kita jalankan. S. Tunggu. Sini coba kita jalankan. Konstanta. Node konstanta. .s. Enter. Ya, luas lingkaran sama dengan 88.47337632853285371. Oke, keliling lingkaran termovent. Oke. Mungkin ini saja dari sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan dalam video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.